Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Boy. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi saya dengan judul hipotesis. Nah, untuk mengetahui materinya lebih lanjut, kita masuk kepada slide pertama. Pada slide pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo, yang artinya di bawah, sedangkan tesis adalah pendirian. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, bisa dibilang adalah hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, dugaan tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian tersebut. Nah, slide kedua, pengertian hipotesis menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil dua para ahli. Yang pertama, menurut Suharsini Arikunto, hipotesis merupakan dugaan alternatif yang dibuat oleh masalah yang diajukan dalam penelitian tersebut. Nah, sedangkan menurut Mohnazir, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji kebenarannya secara empiris. Nah, sudah saya jelaskan yang pertama pengertian dari hipotesis itu sendiri, bagaimana hipotesis tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang dimana akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian tersebut. Nah, penelitian tersebut itu bagaimana apakah masalah yang diajukan dalam pertanyaan itu apakah benar atau tidak. Nah, akan diuji dari beberapa data yang dikumpulkan melalui penelitian tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan sebuah dugaan yang tidak membutuhkan uji statistik disebabkan karena tujuan dari hipotesis ini ialah untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Nah, yang kedua, hipotesis nol atau HO, hipotesis yang menyatakan tidak adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih, atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, di sini hipotesis nol ini adalah hipotesis yang tidak saling hubungan antara dua variabel. Nah, contoh dari hipotesis dua variabel ini adalah hipotesis terikat dan hipotesis bebas, yang dimana contohnya adalah cahaya matahari tidak ada mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Nah, itu hubungan antara dua variabel yang tidak terikat dalam suatu hubungan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Merupakan sebuah jawaban atau dugaan sementara terhadap sampel di dalam suatu komunitas yang di dalamnya itu terdapat beberapa kategori yang berbeda. Bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini merupakan sebuah jawaban atau dugaan sementara terhadap sampel di dalam suatu komunitas yang di dalamnya itu terhadap beberapa kategori yang berbeda. Nah, hipotesis ini menjelaskan bagaimana di dalam misalkan di dalam sebuah komunitas yang menjelaskan tentang mahasiswa yang memiliki IPK tinggi memiliki prestasi. Nah, itu menjelaskan tentang hipotesis deskriptif yang menjelaskan tentang sebuah sampel. Nah, di mana hipotesis ini juga adalah hipotesis yang berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan satu variabel atau variabel tunggal. Nah, di mana contoh peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah bakso yang dijual di pasar mengandung zat boras atau tidak. Nah, penelitian ini hanya mempunyai satu variabel, yakni variabel bakso yang terdapat di pasar tersebut. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menjelaskan apakah ada kandungan zat boras di dalamnya atau tidak.
Nah, maksud dari hipotesis deskriptif ini bagaimana deskriptif ini hanya menjelaskan tentang satu zat kandungan atau variabel tunggal yang terdapat dalam zat tersebut. Nah, yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara pada rumusan masalah yang mempersoalkan mengenai suatu komparasi atau perbandingan antara dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif ini adalah hipotesis yang dimana dugaan sementara ini berisi tentang perbandingan antara dua variabel penelitian. Nah, di mana saya ambil contoh, misalkan si A. Nah, si A ini meneliti tentang perilaku si A itu. Dah, yang kedua tentang perilaku si B. Nah, di mana ada perbandingan apakah di antara dua variabel itu si A dan si B memiliki persamaan atau tidak? Apakah ada persamaan atau adakah perbedaan dari kedua variabel tersebut. Nah, yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara terhadap satu asosiasi hubungan antara dua variabel atau juga lebih dalam suatu penelitian. Jenis hipotesis ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Misalkan, contoh dari hipotesis asosiatif ini adalah bagaimana kita meneliti tentang hubungan, misalkan perilaku aktor negara dengan kebijakan luar negeri. Nah, di sini sudah memiliki dua variabel, yakni dengan perilaku aktor negara dalam kebijakan luar negeri. Nah, di mana apakah aktor luar negeri itu berpengaruh pada apakah aktor negara dalam kebijakan luar negeri itu berpengaruh atau tidak. Nah, itu sudah memiliki dua variabel dalam hipotesis asosiatif ini. Nah, selanjutnya, karakteristik hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang diungkapkan harus menyertakan adanya sebuah hubungan dengan rumusan masalah. Nah, sudah jelas bahwa hipotesis karakteristik dari hipotesis ini bagaimana yang diungkapkan adanya suatu hubungan dengan rumusan masalah. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang ingin meneliti sebuah penelitian, maka ada rumusan masalah yang harus dia lampirkan atau pernyataan yang harus dia sampaikan kepada peneliti tersebut. Nah, yang kedua, hipotesis haruslah sederhana. Nah, karakteristik kedua ini bagaimana hipotesis itu haruslah sederhana, dengan kata lain bahwa ketika seseorang ingin melemparkan sebuah pernyataan, maka pernyataan itu harus bersifat sederhana. Nah, di mana yang ketiga adalah hipotesis harus bisa menjelaskan sebuah fakta. Nah, menjelaskan sebuah fakta ini di mana hipotesis yang sudah dijelaskan pernyataannya harus diuji. Nah, bagaimana diuji? Dengan data-data yang sudah ada pada yang sudah dilampirkan pada misalkan sebuah peneliti ingin meneliti sebuah masalah. Nah, masalah itu harus ada data-data dan bisa juga data-data yang dilampirkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tersebut. Nah, yang keempat adalah pendapat yang diungkapkan harus sesuai dengan faktanya dan bisa diuji kebenarannya. Dan yang kelima, hipotesis harus memiliki hubungan dengan ilmu dan juga harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah tujuan hipotesis. 1. Memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Nah, tujuan dari hipotesis ini bagaimana dia memberikan penjelasan sementara tentang gejala yang ingin dia sampaikan. Nah, dari penjelasan pertama adalah bagaimana pengertian dari sebuah hipotesis itu, bagaimana pernyataan sementara yang diungkapkan atau belum juga mengetahui kebenarannya. Nah, di sini bagaimana tujuan dari hipotesis itu bagaimana memberikan penjelasan sementara tentang gejala yang sudah diberikan oleh peneliti tersebut. Nah, yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Nah, yang ketiga adalah memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Yang keempat adalah memberikan arah peneliti, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Selanjutnya adalah kegunaan hipotesis dalam penelitian. Di sini dalam ilmu karya
karya tulis ilmiah. Adanya hipotesis dapat membantu sebagai peneliti dalam hal satu, memberikan batasan peneliti. Nah, kegunaan pertama adalah kegunaan hipotesis dalam penelitian yang saya ambil adalah menulis karya ilmiah. Nah, kegunaan ini adalah memberikan batasan penelitian. Nah, di mana dugaan sementara dari sebuah masalah itu adalah memberikan batasan penelitian dalam meneliti sebuah masalah. Nah, yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Nah, ketika dalam menulis karya ilmiah, kegunaan dari hipotesis ini dalam membantu peneliti adalah memperkecil jangkauan sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan jikalau kita ingin menulis karya ilmiah, nah itu jangkauan yang kita ambil itu tidak melebar, maksudnya tidak meluas atau melebar kemana-mana, hanya berfokus pada satu masalah saja. Nah, yang ketiga itu adalah membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Nah, yang keempat adalah memfokuskan penelitian. Nah, yang keempat ini dalam menulis karya ilmiah adalah bagaimana dugaan yang diperkirakan adalah bagaimana untuk fokus pada penelitian atau karya ilmiah yang dia berikan atau dia tulis. Nah, yang kelima adalah memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antara fakta. Selanjutnya adalah terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.